Jadi, nah ini satu yang memang kita akan berhadapan dengan fikih yang banyak, gitu ya, fikih yang banyak. Tapi catatan utamanya begini, nafkah adalah kewajiban dari seorang suami untuk diberikan pada keluarganya, pada istrinya pertama. Apa bentuk nafkah yang wajib? Nafkah yang wajib adalah sandang, pangan, papan. Para ulama menambahkan termasuk nafkah juga pendidikan dan kesehatan. Gitu ya. Jadi seorang suami wajib mendidik istrinya dan menjamin kesehatan istrinya. Ini ada yang menambahkan ini. Tapi ada juga yang memasukkan ini kewajiban, bukan kewajiban suami tapi kewajiban negara. Gitu ya. Kita bahas 3 ini dulu. Sandang, pangan, papan. Ya. Untuk papan, tempat tinggal, maka kaidahnya ini 3 ini sebenarnya sederhana. Seberapa jauh sih suami kemudian memenuhi itu, maka dipenuhi sesuai pertama dengan kemampuan. Yang disebut kemampuan apa? Kata Rasulullah, suami memberikan istri dan anak-anaknya makan sebagaimana dia makan. Suami memberikan anak dan istrinya pakaian sebagaimana dirinya berpakaian. Suami memberikan tempat tinggal kepada anak istrinya sebagaimana dia bertempat tinggal. Kaidahnya seperti itu. Mohon maaf, ini kadang kaidah ini agak kerepotan ketika berhadapan dengan orang yang pelit untuk dirinya sendiri. Ya, ini repot gitu ya. Ada orang yang sebenarnya secara kemampuan ekonomi punya kemampuan lebih, tapi minim buat dirinya. Nah, itu bagaimana? Kan gitu ya. Bagaimana? Selama itu sudah dipenuhi nafkah sesuai dengan keumuman, kewajaran, artinya nggak terlantar secara tempat tinggal, secara pakaian juga pakaian yang layak, secara makanan itu makanan yang layak, ya, itu sebenarnya sudah dianggap mencukupi. Yang menjadi masalah adalah ketika suami makannya misah, dia makan yang enak-enak, istrinya makannya dikasih yang biasa, anaknya dikasih makan. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau suaminya meskipun uangnya banyak tapi makannya seperti itu, secara hukum, ya, itu dia sudah memenuhi sebenarnya. Tapi tadi, meskipun ini termasuk nafkahnya sudah mencukupi secara hukum syara, tapi kita ini hidup berumah tangga bukan sekedar hak dan kewajiban, bukan sekedar memenuhi hukum syara, tapi di sini ada hubungan yang dibangun, gitu ya, ada rasa yang dibangun, ya. Sehingga nggak boleh kita mencukupkan. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban. Ya, suami ngerasa seperti itu. Anak sudah makan semua, sudah pakaian semua, tempat tinggal sudah ada. Sudah, nggak pusing. Saya juga makannya sama dengan mereka, pakaiannya kurang lebih sama, tinggalnya sama. Cukup secara hukum syara, cukup. Tapi tadi kemudian jadi masalah. Kenapa? Ternyata ada bagian perasaan, ya. Pernikahan itu tujuannya membangun sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah hanya dengan menjalankan hak dan kewajiban kemudian terbangun itu? Ternyata enggak, gitu ya. Butuh hal lain. Ada hal lain yang lebih, ya. Mahabbah, ya, rasa cinta, kasih sayang, itu dibangun bukan dengan memenuhi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu adalah level dasar, ya. Kita melaksanakan itu dengan konsekuensi pahala atau dosa, itu sudah otomatis lah bahasanya. Orang yang hanya menjalankan hak dan kewajiban itu hanya menjalankan rumah tangga pada level pertama, kewajiban dasar.
Yang namanya kewajiban dasar tidak akan mungkin bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sulit sekali. Komunikasi nggak jalan. Apakah nggak komunikasi kemudian dosa? Nggak juga sih, gitu ya. Apakah nggak pernah ngucapin kata sayang dosa? Nggak juga sih, gitu ya. Nggak dosa, gitu. Tapi bukan karena nggak dosa kemudian nggak dilakukan, kan gitu. Nggak seperti itu. Maka terkait dengan nafkah, laki-laki juga harus berpikir jangan sampai nafkah yang diberikan meskipun itu sudah ideal, sudah memenuhi tuntutan syarat, sudah memenuhi haknya, tapi menimbulkan kecurigaan dari istri. Apa akar masalahnya? Tadi bahasan kita awal, komunikasi. Ini ada hambatan dalam komunikasi, sehingga sang istri merasa, kok suami saya ada dana yang ditahan ya, ada uang yang nggak dikasihkan ya. Ini giliran dapat banyak kok ngasihnya cuma segini. Nah gitu ya. Tapi giliran nggak dapat uang, istri kan nggak mau tahu kan. Masalahnya bukan masalah kita membalas dengan seperti itu malah timbul perang dunia gitu ya. Masalahnya komunikasi. Kita butuh ada timbal balik keterbukaan. Ini loh, kenapa ketika banyak nggak dikasihkan? Ini buat simpenan, buat modal, atau buat nambelin ketika kemarin ternyata nggak dapat uang. Kan gitu. Orang-orang yang wira swasta itu nggak tiap hari dapat uang, apalagi yang mungkin pekerjaannya modal proyek, 1 minggu dapat uang, 3 bulan hilang, kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Giliran dapat uang ngasih sedikit, iya giliran nggak dapat uang tetap minta. Kan gitu ya. Ini bercanda aja kan gitu ya. Tapi ini kuncinya ada pada komunikasi, ada hambatan komunikasi sehingga menimbulkan kecurigaan. Masanya, berarti harus dikasih tahu semua? Enggak, bukan. Tapi ada masalah komunikasi sehingga ada kecurigaan dari pasangan, ada yang ditutup-tutupi. Akhirnya namanya curiga ya. Curiga itu kan seperti benih yang kalau sudah muncul itu dihembuskan oleh setan tuh makin banyak curiganya. Ya. Cuma gara-gara satu hal yang nggak diomongin, kecurigaan itu bisa muncul banyak sekali, kan itu. Nah, maka untuk menghapuskan kecurigaan ini butuh komunikasi yang terbuka. Itu kayak gini loh kondisinya. Oke, kita buka kompromi. Oke, kalau gitu gimana? Kalau solusi seperti ini, solusi seperti apa? Kan gitu ya. Enak kan seperti itu ya. Nah, maka kembali lagi kita harus punya dasar membangun rumah tangganya. Ini bukan bahasan fikih, gitu ya. Ini bukan bahasan salah benar, bukan bahasan pahala dosa, enggak. Tapi bahasan bagaimana hubungan sosial kita dengan manusia. Dan ini hubungan sosial dalam keluarga. Ketika komunikasi itu bisa dibangun dengan tanpa hambatan, bahasa saya tadi terbuka, maka masalah-masalah kecurigaan ini harusnya secara alami akan sirna. Karena nggak pernah dikomunikasikan atau dikomunikasinya nggak terbuka, akhirnya timbulnya curiga. Apalagi kemudian ketika ditanya, jawabannya makin meragukan. Nah, makin jangan-jangan. Kan gitu ya, makin jangan-jangan. Ya. Jadi solusinya bagaimana? Secara hukum syara selama sudah dinafkahi itu sudah memenuhi, tapi ketika masih timbul syak, keraguan dalam hati, maka solusinya adalah bukan nuntut secara hukum syara, tapi adalah komunikasinya dibuka, komunikasinya diperlancar. Sehingga kita tahu ini sudah benar-benar memenuhi atau enggak, kan gitu ya. Ya, sudah benar-benar memenuhi atau enggak. Karena kondisi setiap orang berbeda.
Ya, kondisi setiap orang berbeda. Banyak yang bisa terima apa adanya, tapi ada juga yang bawaannya penasaran ya, dengan penghasilan suami. Kalau itu sudah bisa terbuka, insya Allah kita bisa jalanin ini tanpa penuh kecurigaan. Dan masalah duduk bareng, terbuka, sampaikan semua, carikan solusi. Nah, kan enak ya seperti itu. Salah itu? Ada lagi? Nah, pertanyaan terakhir, dia tadi terakhir ya.